Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kusumawardani. Saya alumni dari Universitas Airlangga tahun 2013. Kemudian saya lanjut kuliah lagi di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Untuk saat ini saya sedang menekuni bidang financial planner, di mana saya telah mengambil beberapa sertifikasi tentang keuangan. Yang pertama yaitu tentang CFP, Certified Financial Planner. Yang kedua ada QWP, yaitu Qualified Wealth Planner. Dan yang ketiga adalah AWP, yaitu Associate Wealth Planner. Kegiatan saat ini saya sedang menjadi Financial Planner Independen. Untuk yang pertama, mengapa sih pentingnya perencanaan keuangan? Dengan keadaan seperti sekarang, yaitu munculnya COVID-19, kita mulai melek betapa pentingnya perencanaan keuangan. Karena kita tidak memperkirakan sebelumnya bahwa COVID-19 ini akan berdampak negatif. Dan kapan sih sebenarnya COVID-19 ini akan berakhir? Sebagai contohnya, dampak negatif dari COVID-19 ini adalah omset bisnis kita menurun atau tidak ada sesuatu hal tiba-tiba ada pengumuman bahwasannya pendapatan kita sebagai karyawan itu dipotong misalkan. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus di mana adanya dampak dari COVID-19. Di sini ada seorang karyawan yang awalnya itu memiliki gaji sebesar 20 juta. Namun setelah adanya COVID-19 ada potongan pendapatan yaitu sebesar 50%. Sehingga kita hanya memperoleh 10 juta. Jika kita logika, uang 10 juta itu sudah cukup besar. Namun karyawan tersebut malah meminta bantuan kepada pemerintah karena beliau memiliki cicilan mobil sebesar 4,5 juta per bulan dan KPR sebesar 5 juta per bulan. Nah, di sini sisa dari pendapatan dari karyawan tersebut hanya 500.000 setiap bulannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari otomatis kan tidak cukup. Nah, dari kejadian ini ternyata dengan gaji yang semula 20 juta tanpa melakukan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik akan merasa kurang, dan apabila ada kejadian yang tak terduga, dia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, alangkah lebih baik kita sejak dini mulai belajar bagaimana cara merencanakan dan mengelola keuangan kita dengan baik. Nah, untuk yang pertama, apa sih perencanaan keuangan itu? Ternyata perencanaan keuangan adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan keuangan melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, untuk perencanaan keuangan itu sendiri, ada 5 konsep yang harus kita ketahui. Untuk yang 2 awal, itu merupakan konsep perencanaan keuangan, tapi melihat dari sisi keamanan keuangan kita. Dan ketika setelah kondisi keuangan kita aman, baru kita mulai melakukan step yang ketiga, 4, dan kelima. Untuk step yang pertama, yaitu cash flow. Cash flow di sini kita melihat bagaimana arus kas dan keluar selama 1 bulan penuh dari pendapatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua itu adalah risk management, di mana risk management ini bagaimana saat ini kita mengelola resiko yang akan kita hadapi di masa depan. Resiko yang dimaksud di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, misalkan sakit. Nah, kalau misalkan sakit membutuhkan biaya besar. Nah, resiko ini gimana cara kita untuk mengelola resiko ini, untuk menghadapi resiko ini. Terus yang kedua, itu ada kecelakaan kerja yang menyebabkan kita tidak bisa memperoleh pendapatan. Yang ketiga, bisa juga kita tiba-tiba meninggal, terus keluarga yang kita tinggalkan itu bagaimana cara mendapatkan pendapatan agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Nah,
Salah satu solusinya dengan risk management ini adalah dengan memindahkan resiko kita ke sebuah perusahaan yang mau menerima resiko kita, yaitu salah satunya adalah asuransi. Setelah kita merasa bahwasannya keadaan keuangan kita itu sudah aman, baru mulai kita merencanakan tentang financial goals, tujuan keuangan kita di masa depan. Nah, tujuan keuangan ini contohnya bisa membeli rumah atau merencanakan biaya pernikahan, terus ada misalkan ingin membuka bisnis dengan modal tertentu seperti itu. Nah, terus setelah financial goals kita tercapai, baru kita juga memikirkan retirement, yaitu dana pensiun, di mana kalau misalkan kita bekerja di perusahaan swasta, otomatis kita kan tidak mendapatkan pensiun seperti kita menjadi PNS seperti itu. Mungkin nggak sih kita sebagai pekerja swasta itu bisa mendapatkan pensiun? Jawabannya itu pasti mungkin, asalkan kita rencanakan sejak dini. Nah, terus yang kelima baru estate planning, itu pembagian waris. Bagaimana cara kita untuk membagikan waris kekayaan kita kepada keluarga kita. Itu. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu cash flow. Cash flow ini sudah saya jelaskan tadi bahwasannya cash flow dapat diartikan sebagai arus keluar dan masuknya uang yang dimiliki. Jadi, konsep yang pertama kita melihat bagaimana kondisi keuangan sebelum melakukan perencanaan keuangan seperti itu. Nah, untuk melihat cash flow atau melihat kondisi keuangan kita, itu kita harus melihat 8 rasio yang sudah saya contohkan berikut ini. Nah, ada 8 rasio penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu dana darurat. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang ketiga, rasio tabungan. Yang keempat, rasio hutang terhadap aset. Yang kelima, yaitu rasio kemampuan membayar hutang. Kemudian yang keenam, rasio kemampuan membayar hutang konsumtif. Yang ketujuh, rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih. Dan yang ke-8 adalah rasio solvabilitas. Nah, untuk yang pertama yaitu dana darurat. Dana darurat ini merupakan dana cadangan yang dipergunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak ataupun tak terduga. Dana darurat ini biasanya ditempatkan pada aset liquid. Nah, kenapa aset liquid? Agar dana darurat ini bisa langsung apabila terjadi sesuatu yang tak terduga, dana darurat ini bisa langsung dengan mudah untuk dikonversikan menjadi kas. Nah, seperti itu. Untuk idealnya besarnya dana darurat untuk single ini adalah sebesar 3 sampai 6 kali dari pengeluaran setiap bulannya. Kemudian untuk pasangan idealnya itu 6 sampai 12 kali dari pengeluaran seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio ini melihat bagaimana aset yang kita miliki itu mudah dikonversikan menjadi aset liquid apabila terjadi sesuatu. Jadi apabila terjadi sesuatu dan kita harus menjual aset kita, berapa besar sih aset yang kita miliki itu untuk mudah diubah atau dikonversikan menjadi uang cash seperti itu. Nah, rasio ini idealnya adalah sebesar 15%. Kemudian rasio tabungan. Rasio tabungan ini adalah melihat berapa sih besarnya pendapatan yang kita sisihkan untuk kita tabungkan seperti itu. Nah, rasio tabungan ini idealnya adalah sebesar 10%. Kemudian yang keempat itu rasio hutang terhadap aset. Jadi kita mengelola berapa sih besarnya utang utang yang bisa kita pinjam dari aset yang kita miliki. Nah, idealnya itu hanya maksimum itu hanya 50%. Nah, sedangkan contoh kasus yang sebelumnya yang ini, mengapa dia kok adanya tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik? Karena dia memiliki hutang itu udah di titik maksimum, yaitu sebesar 9,5. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita mau berhutang itu harus di bawah 50% dari total aset yang kita miliki, seperti itu.
Nah, terus di sini ada juga rasio kemampuan membayar hutang. Nah, rasio kemampuan membayar hutang ini idealnya kalau misalkan kita kita hitung itu maksudnya dari rasio ini adalah bagaimana sih berapa besarnya kemampuan kita untuk membayar cicilan hutang setiap bulannya. Nah, dia maksimumnya itu hanya 35% dari cicilan. Misalkan kita memiliki pendapatan nih 10 juta. Nah, 3.500.000 itu adalah besarnya maksimum besarnya yang harus kita keluarkan untuk cicilan hutang. Itu untuk hutang konsumtif dan hutang produktif. Nah, terus beda lagi kalau misalkan yang keenam itu adalah hutang konsumtif. Jadi hutang konsumtif itu cicilannya itu hanya 15% dari total pendapatan kita dalam 1 tahun, seperti itu. Jadi kalau misalkan 3,5, nah 35% itu kan total hutang secara keseluruhan. Nah 15%-nya itu kita gunakan untuk hutang konsumtif maksimumnya. Nah sisanya itu bisa kita gunakan untuk hutang produktif seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketujuh yaitu rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih. Berapa sih besarnya aset investasi kita terhadap total kekayaan bersih kita. Nah, aset investasi ini semakin besar semakin bagus karena aset ini akan berkembang ketika kita investasikan. Aset ini bukan berupa aset yang diam saja, tapi aset investasi itu seperti aset yang kita gunakan untuk produktivitas seperti itu. Dan bisa menambahkan pendapatan kita. Nah, untuk minimumnya adalah 50% seperti itu. Dan yang ke-8 yaitu rasio solvabilitas. Rasio kekayaan di mana rasio ini menunjukkan presentasi kemungkinan ketika terjadinya kebangkrutan seseorang. Nah, ketika terjadi kebangkrutan itu kita harus menjual nih kita harus menjual aset kita untuk menutupi hutang. Nah, maksimal yang harus kita simpan untuk rasio ini adalah 50% seperti itu. Nah, untuk yang konsep yang kedua yaitu risk management. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, risk management ini bagaimana cara pengelolaan resiko yang kemungkinan bisa terjadi. Misalkan saja adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat seumur hidup, atau terjadinya terjadi kebakaran, atau kita tiba-tiba memiliki penyakit yang parah dan membutuhkan biaya pengobatan yang mahal. Nah, caranya dengan memiliki beberapa asuransi. Pemilihan asuransi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan saja asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Untuk merencanakan risk management, untuk merencanakan asuransi kita yang berapa kita butuhkan, kita harus melakukan perhitungan yang namanya berapa sih uang pertanggungan yang bisa kita yang semestinya kita butuhkan. Jangan sampai kita membeli asuransi terlalu besar sehingga menimbulkan biaya yang terlalu besar juga untuk membayarkan asuransi tersebut. Kita sebaiknya membeli asuransi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa perhitungkan asuransi tersebut untuk UP-nya kita seperti itu, UP yang cocok. Nah, terus untuk step selanjutnya ketika kita sudah melihat bahwasannya ternyata cash flow kita udah positif, kemudian risk management kita juga sudah bagus. Nah, langkah selanjutnya setelah kita merasa keuangan kita sudah aman, langkah selanjutnya kita mulai memikirkan nih tujuan keuangan kita ke depan itu apa. Nah, untuk merencanakan tujuan keuangan ini, kita harus membuat tujuan keuangan ini yang smart, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time-based. Spesifik itu tujuan kita apa? Contohnya nih, kita ingin membeli rumah. Nah, secara spesifik kita ingin membeli rumah. Membeli rumah seperti apa, dengan harga seberapa,
di mana lokasinya, seperti itu. Measurable berarti kan bisa dihitung berapa sih besarnya harga rumah tersebut yang kita inginkan. Achievable, kira-kira kita bisa nggak mencapai mencapai untuk membeli rumah tersebut. Realistis, jadi kita harus realistis. Untuk membuat tujuan keuangan kita harus realistis dengan memperhitungkan tujuan keuangan kita. Kemudian ada time base-nya, berapa tahun lagi saya harus membeli rumah tersebut. Ini ada contohnya untuk financial goals. Di sini ada contoh kita ingin membeli rumah dengan harga 500 juta. Berarti kan di sini sudah jelas saya ingin membeli rumah. Nah, seharga bisa dihitung 500 juta. Time base-nya juga ada 3 tahun kemudian. Nah, di sini KPR-nya saya membeli rumah dengan KPR 20 tahun dengan bunga pinjaman 10,5%. Nah, untuk merencanakan keuangan, kita bisa melakukan perhitungan seperti ini. Nah, perhitungannya, kalau misalkan kita ingin membeli rumah harga saat ini itu 500 juta, otomatis 3 tahun kemudian itu kan harga rumah tidak akan menjadi 500 juta, tapi ada kenaikan harga rumah sebesar 6%. Nah, harga rumah 3 tahun yang akan datang itu akan sebesar 508 juta. Kemudian presentase uang muka itu adalah sebesar 30%. Jadi uang muka yang harus kita persiapkan itu adalah sebesar 178.652.400 rupiah. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengumpulkan uang tersebut, uang muka yang harus kita persiapkan? Caranya adalah kita harus mulai memikirkan membuat perhitungan tabungan di sini. Nah, tabungan kita yang harus kita siapkan itu adalah sebesar 4.507.817 rupiah setiap bulannya mulai saat ini. Nah, uang ini harus kita keluarkan setiap bulannya dan harus diinvestasikan pada investasi yang memiliki keuntungan sebesar 6,5% tiap tahunnya. Nah, contoh investasi yang sebesar 6,5% itu misalkan ORI 17, atau kita beli reksadana, atau kita beli emas, seperti itu. Kemudian setelah dari bulan pertama sampai 3 tahun kemudian, apabila kita konsisten untuk menabung dan kita tempatkan di tempat investasi yang benar, maka uang muka yang akan kita bayarkan 3 tahun kemudian itu akan tercapai. Dan setelahnya 3 tahun kemudian kita bisa membeli rumah tersebut. Dan KPR yang harus kita siapkan itu di sini sisanya dari uang muka tersebut, yaitu 416.855.600 rupiah. Nah, dengan bunga pinjaman 10,5%, waktu pinjaman 20 tahun, maka angsuran KPR setiap bulannya akan nggak jauh beda dari uang tabungan untuk uang tabungan untuk uang muka rumah tersebut, yaitu sebesar 4.161.802. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah memenuhi tujuan keuangan kita, langkah selanjutnya kita sudah mulai memikirkan dana hari tua atau dana pensiun. Apabila kita bukan PNS, apakah kita bisa mendapatkan dana pensiun? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena apabila kita merencanakan sejak dini, dana hari tua itu kita bisa di saat kita pensiun, kita juga bisa mendapatkan pendapatan tersebut. Ini ada contohnya perhitungannya, kalau misalkan kita melakukan perencanaan keuangan yang baik. Nah, kita mulai perhitungkan, sekarang usia kita 25 tahun, kemudian kita misalkan ingin pensiun 25 tahun kemudian. Nah, berapa sih pendapatan yang kita inginkan saat pensiun? Misalkan kita saat pensiun ingin mendapatkan pendapatan 10 juta setiap bulannya. Berarti pendapatan kita saat pensiun
setiap tahunnya itu 120 juta. Jangka waktu penerimaan dana hari tua itu berapa tahun? Jadi waktu kita pensiun sampai kita meninggal, kita perkirakan berapa tahun? Misalkan 25 tahun. Jadi dengan investasi yang sama seperti financial goals yang tadi, yaitu 6,5%, dan kita juga memperkirakan inflasi setiap tahunnya yaitu 3,5%, maka jumlah dana hari tua yang akan kita butuhkan itu di masa depan adalah sebesar 5.86.329.595. Nah, tabungan yang kita siapkan setiap bulannya itu adalah sebesar 6.792.310 rupiah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adanya estate planning. Nah, estate planning ini adalah pembagian waris terhadap kekayaan kita. Pendistribusian waris ini memiliki beberapa prinsip, yaitu ada pendistribusian berdasarkan adat, hukum Islam, hukum Indonesia, dan hukum internasional. Nah, semua ini tergantung dari klien atau tergantung dari kita masing-masing ingin melakukan pendistribusian secara adat atau hukum Islam atau hukum Indonesia atau hukum internasional. Kita hanya memberikan penjelasan tentang beberapa pendistribusian tersebut. Nah, namun pendistribusian waris ini kan sangat terlalu jauh untuk kita pelajari. Alangkah baiknya kita mulai mempelajari yang awal-awal terlebih dahulu. Jadi kita nggak akan bahas terlalu detail. Nah, setelah kita sudah mulai memikirkan nih konsep dari perencanaan keuangan, otomatis kan kita sudah mulai, berarti kita tidak boleh semena-mena nih menggunakan pendapatan yang kita miliki agar tujuan keuangan kita itu bisa tercapai seperti itu. Nah, terakhir dari saya, bahwasanya kebutuhan keuangan yang di masa depan itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, bijaklah mengelola keuangan kalian untuk mencapai semua tujuan keuangan yang akan kalian inginkan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada